jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya minggu ini. Mari siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Puji nama Shalom saudara. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang bersukacita pagi hari ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi setiap umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, ini setiap umat-Mu Tuhan. Ini kami yang membawa senap hati kami. Kami membawa senap hidup kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami Bapa. Kami datang dengan hati bersyukur. Kami siap menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu selain dengan pujian, penyembahan, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukur, mari buka tanganmu, katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang setia kepadaku, yang mulia. Sebab kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Lagi dengan imanmu katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
Tuhan kita bangkit berdiri. Mari angkat tangannya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dengan menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, kenapa hati kami rindu bersyukur. Ini pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari naikkan pujian syukurmu pagi hari ini buat Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Engkau yang bersyukur boleh katakan haleluya. Kasih yang begitu besar, mari jemaat Tuhan saja katakan. Kasih yang menemukanku, dengan imanmu katakan. Mari angkat tinggi tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Ku naikkan syukurku, dengan iman katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini
puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Haleluya, puji Tuhan, kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat cinta Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Tuhan curahkan bagi kami yang percaya sama Tuhan. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami biar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita dengarkan Battle News minggu ini. Hai jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami berharap jemaat Tuhan tetap sehat dan semangat selalu di dalam Tuhan. Senang sekali kami berdua di sini akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan ini. Inilah Sunday Update 16 Oktober 2022. Informasi ibadah untuk minggu depan, 23 Oktober 2022, ibadah raya anak Bethel Kids dan Tunas Remaja akan disertai dengan pengurapan minyak. Informasi juga bagi teman-teman Youth dan Trust, jangan lupa hadir dalam ibadah Youth Teens hari Selasa 18 Oktober pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis, pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2, terbuka untuk seluruh jemaat Tuhan. Informasi penting bagi seluruh jemaat Tuhan, akan dilaksanakan ibadah KKR pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 pukul setengah 7 malam bertempat di Mary Glow. Dan akan dilayani oleh Pendeta Yandi Manobe STH dari Kupang. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, pembangunan hall saat ini bisa dibilang pekerjaan struktur sudah mencapai hampir 100%. Dan kini saatnya kita akan mulai memasuki pekerjaan finishing, yaitu pekerjaan plafon, lantai, dan juga pekerjaan kaca tampak depan. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat menghubungi kami panitia pembangunan. Percaya saudara, setiap taburan saudara, Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara. Dan kami terus mengharapkan dukungan doa dari Bapak, Ibu jemaat sekalian, agar supaya pembangunan hall ini dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar, dan hasilnya akan maksimal, dan biarlah nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, Shalom. Seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan GB Woodward mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Dr. Insinyur Maryam Magdalena Toding MSI ke rumah Bapa di sorga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Happy Sunday. See you next week. God bless. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tiada seperti-Mu dalam hidup kami Tuhan, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lemah,
lelah tak berdaya. Sama-sama katakan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau yang milikku di surga. Amin, amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Boleh sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sambil buka kedua tanganmu. Ku
sembah. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah. Bukan sekedar lagu Tuhan, namamu di hidupku. Sekali lagi untuk Tuhan katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Satu di hatiku, bersyukur, bersyukur padamu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu buat segala yang kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun daging kami lenyap, kami punya Allah selama-lamanya. Oh, terima kasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Mari yang bersyukur sama Tuhan boleh angkat suara kita sembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami
Kami bersyukur buat cinta-Mu. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Selain Kau tidak ada yang lain dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Oh, sekalipun daging kami lenyap, kami punya Allah selama-lamanya. Haleluya. Kami tidak pernah dilepaskan Tuhan. Engkau dicintai Tuhan, Engkau dikasihi. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau bagian kami selama-lamanya, Kau bagian kami selama-lamanya. Haleluya. We give you praise, we give you praise. Kesukaan kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kesenangan kami berada dalam hadirat-Mu, sebab di sana kami aman bersama-Mu. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau dicintai Tuhan, Engkau dikasihi di tempat ini. Tak sedetik pun Kau biarkan kami dalam kesesakan sekalipun. Kau genggam tangan kami Tuhan, Kau tidak pernah lepaskan kami. Kami aman bersama-Mu. Haleluya. Iya, Allah baik. Iya, Allah baik di setiap waktu Tuhan. Iya, Allah baik. Dia baik bagiku. Boleh sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama Tuhan. Iya, Allah baik. You are good. Iya, Allah baik. Terima kasih. Iya, Allah baik. Dia baik bagiku.
segala pujian kami Tuhan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagimu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagimu Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Engkau Allah yang amat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Lewati setiap musim kehidupan kami mendapati, kami mengecap setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bisa ada di tempat-Mu. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau buka hati, pikiran kami, semua yang ada pada kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan itu kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Kami mau dibentuk, kami mau ditegur, bahkan kami mau diberkati. Hamba-Mu dalam segala kekurangannya kiranya Tuhan memberkati. Apa yang hamba persiapkan jadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap merenungkan firman Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bilang dulu kiri kananmu, bilang Tuhan baik. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan sharing sebuah tema, yaitu season, sebuah musim. Kalau kita baca, lihat, dengar, di dunia ini kurang lebih ada 4 musim. Kita kenal musim panas, tidak lama lagi kita akan memasuki musim dingin. Di negara-negara Eropa itu winter, salju. Tapi kita mungkin di negara tropis Indonesia, Palu, curah hujannya yang jadi tinggi saudara. Kemudian ada musim semi, kemudian ada musim gugur. Dan setiap musim yang kita lalui, setiap musim yang kita lewati tentu punya ciri khas dan punya treatment untuk bagaimana kita melalui menghadapi itu. Kita perlu tentu menyiapkan pakaian yang hangat, perbekalan makanan ketika musim dingin. Musim panas mungkin kita pasti harus butuh air. Jadi di setiap musim ada kebutuhan, ada penanganan yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka melewati sebuah season, sebuah musim di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana mereka merespon terhadap musim yang mereka lewati itu. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita akan lihat dari konteks pasal 126 ayat 1 sampai 6. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami sebuah season, sebuah musim dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau membagi musim itu, ada 2 season, ada 2 musim. Musim yang pertama, musim menabur. Itu berbicara tentang air mata, ada masa kesusahan di situ. Kemudian musim yang kedua ada namanya musim menuai. Musim menuai bicara tentang berkat, bicara tentang kemenangan, bicara tentang sorak-sorai. Nah, dari 2 musim yang dilalui oleh bangsa Israel berdasarkan konteks 126, Mazmur 126 ini, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel memberikan respon terhadap musim yang mereka lalui. Kita akan melihat bagaimana respon bangsa Israel dan juga respon kita sebenarnya saat kita mengalami sebuah musim menabur, musim yang mencucurkan air mata. Yang pertama, saudara, kita belajar dari ayat ini, respon kita, apa yang harus kita lakukan seandainya kita mengalami sebuah season menabur, season yang mencucurkan air mata dalam hidup ini. Saya mencatat yang pertama, bertobat. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bilang begini, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Kenapa saya bilang bertobat? Konteksnya dalam Mazmur 126, bangsa Israel ini berada di dalam pembuangan. Mereka sebagai budak tawanan di negeri Babilonia. Saudara, mengapa demikian? Bangsa ini ada di sana. Saudara, kalau kita lihat sejarahnya, Tuhan mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel. Kenapa? Karena ada dosa baik dari raja sampai pun masyarakatnya, saudara. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Allah lain. Dan itu berulang-ulang bertahun-tahun dilakukan. Sampai satu kali Tuhan mengizinkan satu bangsa bangkit. Menyerang bangsa Israel, menyerang menaklukkan Yerusalem. Kemudian penduduknya dibawa menjadi tawanan. Anak-anak, perempuan dan orang-orang muda ditawan di sana. Nah, buat bangsa Israel ini persoalan yang penting. Kenapa? Ketika berperang antara satu bangsa dengan bangsa yang lain dalam konteks perjanjian lama, itu bukan cuma berbicara tentang teritori, tentang wilayah, tentang kekuatan militer. Tapi buat orang Israel ketika mereka kalah perang bukan cuma wilayah yang dirampas, bukan cuma mungkin teknologi mereka, kekuatan militer mereka kalah jauh. Tetapi bicara tentang teologi juga. Karena konteks pada saat itu ketika satu bangsa dikalahkan maka Allahnya dianggap lemah. Allahnya dianggap tidak kuat. Allah bangsa yang mengalahkan itu jauh lebih kuat menurut pemahaman mereka. Ketika ada di dalam pembuangan, bangsa ini meratap. Bangsa ini merenungkan keadaan mereka. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Bahwa mereka sudah berbuat apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kemudian timbul satu pengharapan bahwa mereka ingin kembali kepada Tuhan. Dan di ayat 2 Tawarik tadi dikatakan, kiranya umat pilihanku datang berbalik dari jalannya yang jahat. Tuhan bilang apa? Tuhan akan mengampuni setiap dosa mereka. Tidak cukup sampai di situ, ada pengharapan pemulihan bahwa Tuhan akan menyembuhkan tanah mereka. Di masa pembuangannya, kemudian bangsa ini mulai membuat sebuah mazmur. Seandainya kota kami dipulihkan, keadaan kami dipulihkan. Mereka berkata, keadaan kita sama seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu kita penuh dengan tertawa. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Mereka sedang ada di dalam musim menabur. Masa mencucurkan air mata. Kemudian ada sebuah pengharapan, sebuah mimpi bahwa satu saat Tuhan akan memulihkan. Tapi mereka harus masuk ke sebuah fase yang namanya pertobatan.
Saudara, mungkin hari-hari ini kita lagi mengalami season menabur. Season yang mencucurkan air mata. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam season itu. Tuhan harus mengizinkan kita berada di bawah. Mencucurkan air mata untuk apa? Kita bertobat kembali ke jalan Tuhan. Kita kembali berbalik dari apa yang jahat yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin saudara merenung. Sepertinya amat berat yang saya lalui hari-hari ini. Amat kuat Tuhan menghantam hidup saya. Ini momen untuk saudara kembali kepada kasih anugerah Tuhan. Ada janji Tuhan ketika kita datang bertobat di depan Tuhan. Tuhan itu setia, Dia mengampuni setiap dosa. Bahkan ada janji Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, selain bertobat, bagaimana respon kita di masa menabur, masa mencucurkan air mata? Yang kedua adalah berbenah diri, introspeksi, evaluasi diri. Firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda, kepada penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi Tuhan tidak hanya suruh bangsa ini bertobat, tapi Tuhan bilang berbenah diri, perbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, evaluasi keadaanmu. Saudara, beberapa waktu yang lalu heboh di negara kita, kasus polisi tembak polisi. Tidak cukup sampai di situ, kemarin ada Kapolda yang baru ditetapkan berapa hari, tapi terlibat proses hukum, terlibat masalah hukum. Narkoba saudara. Tajuk berita di Kompas sebuah kolom menyebutkan habis Verdi Sambo terlibatlah Teddy Minahasa. Saudara, ini institusi Polri lagi dihantam badai yang luar biasa. Kemudian beberapa waktu yang lalu Presiden kita Pak Jokowi panggil semua pejabat Polri. Baik Jenderal, Kapolda, sampai Kapolres diundang ke istana. Tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh bawa ajudan, tidak boleh bawa handphone. Dikasih buku catatan. Presiden panggil untuk apa? Evaluasi. Presiden panggil untuk apa? Sampaikan pesan, nasihat-nasihat. Jadi Wakil Ketua Komisi 3 bilang begini, ini momen untuk Polri perbaikan institusi. Nah, salah satu pesan Presiden bilang begini, jajaran Polri itu jangan gagah-gagahan. Kita lagi di masa sulit. Jangan terlalu mencolok kita secara ekonomi. Pamer motor gede, mobil mewah, gaya hidup yang hedon identik dengan dosa, bahkan bisa terlibat tindak pidana. Ini pesan penting dari Presiden. Artinya apa? Presiden tahu ada mungkin kegagalan-kegagalan di hari yang lalu sehingga institusi ini harus dievaluasi. Demikian juga dengan Tuhan ketika Tuhan melihat umat pilihannya. Tuhan melihat bahwa umat kesayangannya tidak lagi berada di rel yang tepat, di jalan yang tepat sesuai kehendak keinginan Tuhan. Sehingga Tuhan harus menegur mereka, membuat mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi di samping itu mereka juga harus mengevaluasi, berbenah diri apa yang salah yang sudah mereka lakukan. Sampai mereka mengalami atau ada dalam sebuah season menabur dan mencucurkan air mata. Hari ini mungkin kita alami season menabur, season mencucurkan air mata. Coba lihat ke belakang. Mungkin bukan salah orang lain, mungkin bukan salah keadaan, tapi ada yang salah dalam diri kita. Ada keputusan-keputusan yang keliru yang pernah kita buat di hari-hari yang lalu. Kita pernah gagal untuk berapa momen, berapa peristiwa, kita gagal di situ. Tapi saudara, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ketika kita sedang berada di bawah, ketika kita sedang gagal, Tuhan kasih warning, Tuhan kasih peringatan. Tuhan kasih momentum untuk apa saudara? Supaya kita mengevaluasi, memperbaiki kembali dan kembali bangkit. Tidak hanya sampai situ, tangan Tuhan juga terulur untuk mengangkat kita kembali. Supaya apa? Supaya kita bangkit, keluar dari kegagalan dan kembali kepada rel rencana yang Tuhan sudah persiapkan untuk hari depan yang lebih baik. Hari ini kalau mungkin kita berada dalam season seperti itu, ayo evaluasi apa yang salah. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kesempatan selalu ada.
kesempatan selalu terbuka. Ayo kembali perbaiki kembali. Berjalan dalam janji firman Tuhan, dalam ketetapan Tuhan. Dan saudara akan melihat berkat pemulihan, berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, mungkin saudara berpikir begini, Pak, saya tidak lakukan dosa. Di waktu-waktu yang lalu pun saya sudah hidup menurut hukum yang benar. Baik hukum dunia dan hukum firman Tuhan. Tapi toh kenapa hari ini saya alami season menabur. Hari ini saya Tuhan izinkan mengalami season mencucurkan air mata. Saya tidak berbuat sesuatu yang salah. Bahkan saya tidak berbuat sesuatu yang melanggar ketetapan firman Tuhan. Tapi hari ini saya tidak mengerti kenapa Tuhan harus membawa saya kepada momen mencucurkan air mata. Saya harus mengalami season yang berat musim ini. Saya mengalami banyak masalah-masalah yang berat. Seolah-olah Tuhan sudah tinggalkan saya. Saudara, ada sebuah kisah yang bernama kisah dari seorang Archie Williams. Archie Williams ini menggemparkan dunia televisi, masyarakat dunia ketika dia tampil di acara American Got Talent. Ketika dia tampil, dia cerita kisah hidupnya. Simon Cowell tanya, coba cerita latar belakang hidupmu. Dia cerita, saya Archie, saya baru saja bebas tahun ini dari penjara. Saya di penjara 37 tahun untuk kejahatan yang tidak saya lakukan. Jadi ketika Archie umur 22 tahun, dia diciduk polisi. Ada seorang wanita kulit putih umur 30 tahun didapati meninggal di rumahnya. Dan sebelumnya telah diperkosa saudara. Dan dicari tahu siapa pelakunya. Polisi menangkap beberapa orang. Kemudian saksi mata melihat seorang pemuda kulit hitam. Jadi ada berapa suspek, berapa tersangka. Dan orang itu menunjuk Archie Williams sebagai pelakunya. Saudara, persidangan digelar. Archie hadirkan 3 saksi. Dari 3 saksi menyatakan bahwa di waktu terjadinya pembunuhan, Archie Williams ada di rumah. Dia berada bersama keluarganya. Kemudian dari hasil olah TKP tidak ada sidik jarinya. Tapi karena dia orang kulit hitam, pada waktu itu sangat kental sekali rasisme saudara antara kulit hitam kulit putih. Jurinya kebanyakan kulit putih. Dia orang yang tidak punya biaya untuk melakukan pembelaan depan persidangan. Alhasil putus. Berapa tahun saudara? 80 tahun. Amerika tidak ada batasan hukum minimum maksimum. Kalau di Indonesia maksimum itu 20 tahun atau pidana mati. Amerika boleh mau 100 tahun, boleh mau 80 tahun. Vonisnya 80 tahun. Saudara, 80 tahun dia divonis, 37 tahun dia habiskan di penjara. Sampai akhirnya ada sebuah LBH angkat kasusnya kembali untuk melakukan peninjauan kembali. Dan berkat teknologi DNA didapati ternyata bukan dia pelakunya. Ada orang lain yang 37 tahun bebas di luar sana. Saudara, 37 tahun ditanya, kamu ngapain di penjara? Kamu kehilangan harapan enggak? Dia bilang, saya di penjara. Saya fisik di penjara, tapi pikiran dan iman saya tidak terpenjara. Saya percaya Tuhan tetap baik. Kedua, saya tetap memuji Tuhan. Dan ketika saya di penjara, saya lihat acara American Got Talent. Dan iman saya berkata, satu saat saya akan berada di panggung itu. Saudara, hal yang ketiga ketika Tuhan izinkan kita alami peristiwa satu momen mencucurkan air mata. Mungkin kita tidak lakukan dosa, mungkin kita tidak lakukan apa yang salah. Tapi kita ada di situ. Tuhan mau lewat momen itu supaya kita beriman dan berharap sama Tuhan. Apa yang terjadi? Archie Williams tampil dengan memukau di acara itu. Semua juri standing applause dan dia setelah itu mendapat ganti rugi dari negara. Bahkan diundang di Oprah Winfrey, di Steve Harvey. Dia mendapat apa yang hilang dari tahun-tahun hidupnya. Kita lihat cuplikan nyanyian singkat Archie di panggung American Got Talent. It's like the sun going down on me. The sun going down on me. Saudara, kadang hidup kita itu seperti bola basket. Nggak tahu bisa nggak dipantul di sini. Lantainya kurang keras. Kenapa saya bilang demikian? Bola basket ini harus dipantulkan, di dribble oleh pemain untuk dibawa
masuk kepada sebuah gol tujuan ring basket. Kalau bola kita giring karena gawangnya ada di depan. Berlari sekencang mungkin untuk bisa masukkan bola kaki itu ke gawang. Tapi kalau basket dia harus di-dribble. Dia harus berada di bawah, kemudian dia kembali ke atas. Kemudian pemain itu akan membawa dia masuk ke ring basket. Kadangkala hidup kita ini seperti bola basket. Ada momen, situasi, season seolah-olah Tuhan harus bawa kita ke bawah. Tuhan harus sempaskan kita ke bawah. Tapi ingat, itu bukan tujuannya kita dijatuhkan ke bawah. Tujuan Tuhan adalah untuk supaya kita berada di bawah, ada momentum kita untuk naik. Dan tujuan Tuhan bukan membawa kita ada di bawah. Tetapi untuk sampai ke sebuah tujuan, goal, sasaran, janji, kemenangan, firman Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita tidak alami masa-masa sulit. Kita tidak lakukan dosa, tapi kita berada di situasi itu. Saya mau bilang, itu cara Tuhan untuk membawa saudara naik, mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 126 ayat 4 bilang begini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara lihat tanah Negeb, itu padang gurun gersang. Tidak ada air di sana. Batang itu pasti akan menjadi kering. Itu padang gurun Negeb. Kalau saudara ke Israel, lihat itu padang gurun yang gersang. Tapi hari ini firman Tuhan digenapi. Padang gurun Negeb itu jadi ladang bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah tumbuh di sana. Tidak hanya itu, ladang perkebunan anggur, buah-buahan yang besar-besar dari Israel ada di sana. Dan ternyata di situ bisa tumbuh air walaupun itu tanah yang gersang. Firman Tuhan katakan keadaan Israel seperti padang gurun Negeb. Tanah yang kering tapi satu saat akan menghasilkan air. Saudara, ini janji Tuhan digenapi. Saudara, hari ini mungkin kita berada di season menabur. Season mencucurkan air mata. Iya, mungkin kita jatuh dalam dosa. Iya, kita pernah gagal. Atau mungkin kita tidak melakukan keduanya. Tapi kita berada di sana. Saya mau bilang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara akan timbul seperti emas. Seperti Yusuf, seperti Ayub, Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara dan memberikan sebuah pengharapan digenapi dalam hidup saudara. Apa yang kita lakukan? Tetap bertahan, bertobat, evaluasi, dan terakhir beriman pengharapan. Itu season mencucurkan air mata. Yang kedua, bagaimana respon kita ketika kita masuk season yang baru, season yang berbeda, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan, tapi season ini season sorak-sorai kemenangan, masa menuai. Saudara, kadang kita manusia, kita lemah, kita jatuh, justru bukan ketika angin yang kencang, tapi angin yang sepoi-sepoi. Kita jatuh, kita gagal bukan ketika ada penderitaan, tapi justru ketika kita nyaman, kita diberkati, kita sukses, seringkali kita jatuh. Satu kali angin ribut sama angin sepoi-sepoi berdebat, siapa dari kami yang terhebat? Kemudian angin sepoi-sepoi bilang begini, yang terhebat saya angin sepoi-sepoi. Angin ribut bilang saya, ayo kita tes. Coba lihat di pohon sana ada monyet. Siapa yang bertiup sedemikian kencang yang bisa menjatuhkan monyet itu? Angin ribut meniup dengan kencang. Setengah jam dia porak-porandakan, tapi monyet itu dia tetap berpeluk ke dahan pohon, tidak jatuh. Kemudian giliran angin sepoi-sepoi. Dia bertiup dengan pelan, dengan lahan. Apa yang terjadi saudara? Monyet itu mengantuk tertidur dan jatuh. Season menuai, sorak-sorai bisa jadi sebuah tantangan untuk kita bisa jauh dari Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama saudara, bersyukur. Kenapa bersyukur? Berkat Tuhan lain menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya apa? Kalau hari ini kita diberkati, hari ini kita menerima segala yang baik, itu sumbernya satu, dari Tuhan. Itu bukan hasil jeripaya kita, itu bukan hasil usaha kita. Maria Anderson, seorang penyanyi kulit hitam pertama opera tahun 1930-an. Waktu itu orang kulit hitam susah berkarir, tapi Maria Anderson diterima oleh banyak kalangan. Ditanya, Maria Anderson, apa momen yang paling menentukan dalam kehidupanmu? Maria Anderson punya banyak prestasi. Dia penyanyi kulit hitam yang diterima oleh banyak orang. Dia dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk jadi duta perdamaian. Dia menulis buku, bukunya laku, bestseller.
Tapi dia bilang momen yang paling saya tidak bisa lupakan ketika saya pulang ke rumah dan berkata kepada ibu saya, "Ibu, tidak perlu lagi ibu mencuci pakaian orang satu komplek ini, orang di seluruh blok ini. Tuhan sudah berkati saya punya cukup uang untuk ibu bisa menikmati masa tua." Maria Anderson tidak lupa dari mana dia berasal, dari mana dia bisa berhasil. Ada figur sosok seorang ibu yang menopang. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak pernah melupakan dari mana segala sesuatu yang dia peroleh berasal. Berkat, kekayaan, keselamatan, kesehatan yang kita punya, sumbernya daripada Tuhan. Responi masa tua itu dengan satu, bersyukur. Kedua, saudara, miliki sikap rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Ada banyak orang ketika Tuhan berkati, Tuhan angkat, bukannya dia semakin merendah, tapi dia jadi sombong, jadi congkak. Makanya pesannya Jokowi ke pejabat-pejabat tinggi, jaga hidup, jaga gaya hidup. Saudara, semakin kita rendah hati, saya percaya semakin kita akan diberkati, katakan amin. Saudara, Raja Uzia di dalam 2 Tawarik dikatakan begini, dia melakukan apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan atas semuanya itu Tuhan memberkati dia. Tapi ayat 16, ketika dia berkati, dia jadi sombong, dia jadi berubah, saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ia memasuki bait Allah, bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal itu tugasnya imam, tidak boleh seorang raja lakukan. Sudah ada keturunan Harun yang dikhususkan untuk boleh masuk ruang Maha Kudus. Apa yang Uzia lakukan? Dengan sombongnya dia masuk persembahkan. Yang terjadi apa? Seketika dia kena kusta. Saudara, ketika Tuhan berkati, Tuhan tidak kasih sebenarnya hak kepemilikan, tidak SHM dia. Tapi apa yang Tuhan kasih? Hak guna, hak pakai. Kalau Tuhan titip berkat, artinya itu Tuhan punya. Tapi kita punya karunia untuk menikmati dan mempergunakan. Jadi jangan jadikan berkat Tuhan untuk kita jatuh dalam dosa. Kita jadi sombong, tapi harusnya kita jadi pribadi yang rendah hati. Saudara, terakhir, ketika kita alami season yang baik, hasil melimpah, pekerjaan baik, bisnis bagus, usaha lancar, promosi dalam jabatan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita mengalami sebuah musim yang baik, semua berkat yang terbaik. Apakah berkat itu kita hanya akan nikmati sendiri, kita simpan sendiri? Bisa saja. Vian, tolong bantu saya punya jeruk di sini. Anggaplah jeruk ini hasil yang melimpah. Ini berkat yang baik. Kita kupas ya. Terus ini berkat Tuhan. Karena ini berkat Tuhan, tentu saya nikmati dong. Jeruk ini kan terdiri dari daging buah, ada bijinya, ada juga kulitnya. Dagingnya boleh saya makan enggak? Boleh, ini berkat Tuhan. Kulitnya makan enggak? Katakanlah saya makan. Pahit. Bijinya saya makan enggak? Saya telan. Sehat enggak, saudara? Bisa usus buntu, saudara. Kalau berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih, kita terima. Ingat, saudara, prinsip menabur memberi. Ada berkat yang kita gunakan, kita pakai. Karena itu Tuhan yang kasih. Tapi ada berkat, kita harus kembalikan sama Tuhan. Tapi ingat, yang ada di tangan kita, ada bagian orang juga. Kita harus bagi. Bilang apa? Makasih. Ada berkat keponakanmu yang mau bayar kuliah. Ada berkat tetanggamu yang sakit di situ. Ada berkat hamba Tuhan yang mau pergi penginjilan di situ. Saudara bagi. Thank you, Vian. Pada prinsipnya ketika kita kembalikan sama Tuhan, ketika kita tabur kembali benih itu, yang tumbuh tidak hanya satu jeruk. Tapi yang tumbuh adalah pohon jeruk. Pohon jeruk tidak hanya menghasilkan satu jeruk, tapi dia akan menghasilkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Artinya apa? Ketika engkau menabur, memberi, ada pelipat gandaan yang Tuhan kasih. Kedua, ketika kita juga bagi ke sesama, berkat yang kita bagi itu tidak akan kembali
Dalam bentuk yang sama tapi dia akan kembali dalam bentuk yang berbeda, itu pasti. Firman Tuhan bilang begini dalam ayat bacaan kita tadi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur berjalan maju sambil mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, prinsip ini pasti. Ketika engkau menabur, engkau pasti menuai. Ketika engkau memberi, pemberianmu itu pasti akan kembali dalam bentuk yang sama. Saudara, ada sebuah kisah Howard Kelly, saya tutup dengan cerita ini. Howard Kelly ini pemuda yang miskin. Dia tidak punya uang, tapi dia beruntung bisa kuliah kedokteran. Dia menghidupi hidupnya, bayar kuliahnya dengan jual dagangan rumah tangga asongan, dari rumah ke rumah, door to door. Satu siang dia capek, dia kelelahan, dia tidak punya uang. Dia ketuk pintu sebuah rumah untuk meminta makan. Sebenarnya dia malu. Tapi ketika pintu itu dibuka, dia merasa malu untuk minta makan. Jadi dia cuma bilang, boleh enggak saya numpang dan bisa enggak saya minta segelas air untuk saya minum. Sang ibu pemilik rumah kemudian mempersilahkan dia duduk. Kemudian bilang, saya akan membawakan sesuatu untuk kamu minum. Apa yang ibu itu berikan? Segelas susu sapi segar. Howard Kelly minum dengan lahap. Kemudian dia merasa berterima kasih untuk segelas susu itu. Dia bilang, ibu berapa yang harus saya bayar? Ini basa-basi padahal dia tidak punya uang untuk segelas susu itu. Ibu itu bilang, saya melakukannya dengan tulus, kamu tidak perlu bayar apa-apa. Belasan tahun berlalu saudara, peristiwa ini tetap Howard Kelly ingat. Untuk kali ibu itu sakit dan dia kenal. Dia tahu pasti ini orang yang pernah memberikan dia ke segelas susu. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Ini kisah nyata saudara. Kemudian karena tidak mampu membayar biaya pengobatan, biaya rumah sakit. Sementara hari itu Howard Kelly bukan lagi mahasiswa kedokteran. Tapi dia menjadi seorang dokter ahli yang terkenal. Apa yang Howard Kelly lakukan? Saudara, dia hampiri ibu itu. Kemudian dia kasih surat ke keluarganya. Tidak usah bayar bil. Sebab bil itu sudah dibayar dengan segelas susu. Artinya kebaikan yang kita tabur itu akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Saudara, kita alami 2 season. Bisa saja kita ada di season menabur, mencucurkan air mata. Tapi bisa saja hari ini saudara sedang mengalami season menuai. Sedang baik-baiknya, sedang berhasil-berhasilnya, berkat Tuhan terbuka. Baik kedua season ini punya tantangan masing-masing. Ketika kita sedang berada di bawah, ambil momentum kalau kita berdosa. Ayo bertobat, ayo evaluasi. Kalau mungkin kita berpikir saya tidak berdosa Pak, saya tidak melakukan hal yang salah. Tetap kuat, tetap semangat, tetap beriman, tetap berpengharapan. Kenapa? Itu momentum yang Tuhan buat supaya saudara timbul naik alami kemuliaan Tuhan. Tapi jangan juga lupa ketika kita diberkati, ketika kita sehat, kita berlimpah untuk segala sesuatunya. Prinsipnya tetap bersyukur, jangan lupakan berkat itu daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberi. Dan yang kedua, jangan lupakan kita ini hanya pengelola, pemegang hak pakai, pengguna, pemilik Tuhan. Dan untuk supaya kita diberkati lagi, ayo tabur, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kedua, tabur untuk sesama, dia akan kembali dalam bentuk berkat yang berbeda. Sisanya saudara nikmati. Amin saudara, mari tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita angkat sebuah pujian untuk meresponi firman Tuhan. Saya akan berdoa, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian, jadikan pujian ini harapanmu, jadikan pujian ini doamu. Lewati setiap musim dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin saudara. Musim akan selalu berganti. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari pejamkan matamu, naikkan pujian ini sebagai doa kepada Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Mari buka kedua tanganmu saudara, naikkan pujian ini.
terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Jadikan ini doamu sama Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan Yesus, kami percaya dalam setiap musim yang kami lalui, mungkin itu musim yang sulit, penuh dengan air mata, penuh dengan tantangan, tapi kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Bahkan meskipun kami jatuh dalam dosa, meskipun kami gagal, tapi Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah, rencana yang baik untuk kami. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Respon kami hanya perlu bertobat, kembali kepada Tuhan dan memperbaiki hidup ini. Kami juga rentan Tuhan, alami berkat-Mu, alami kebaikan-Mu. Tapi justru seringkali kami bisa saja jatuh, seringkali kami gagal, sering kami melupakan Tuhan. Dan seringkali kami berubah setia sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk tahu mengelola berkat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bukan untuk membuat kami sombong. Tapi untuk biarlah kami selalu mengingat Tuhan selalu baik dan mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Amin. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap musim kehidupannya. Penyertaan kebaikan kasih setia Tuhan limpahkan. Dan kami percaya dalam setiap musim, dalam setiap season Tuhan pasti memberkati, menyertai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Lagi menepati janji-janji-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung ibadah kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau mengangkat, kami mau membawa doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu sebagai sebuah bangsa apa yang akan kami lalui untuk hari-hari ke depan. Tapi bagian kami adalah berdoa memberkati bangsa kami. Berkati presiden kami Tuhan, berkati setiap jajarannya, setiap menteri yang turut membantunya. Bahkan setiap perangkat-perangkat negara Tuhan berkati. Setiap anggota DPR, legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif Tuhan berkati. Tidak hanya itu Tuhan, TNI, Polri sebagai perangkat penunjang negara juga Tuhan memberkati. Supaya bangsa kami ini jadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini mereka banyak alami peristiwa, banyak alami season. Tapi kekuatan daripada Tuhan, Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan, Tuhan selalu curahkan. Bahkan berkat Tuhan, Tuhan selalu limpahkan. Hamba berdoa mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang merayakan hari ulang tahun. Baik hari ulang tahun, pernikahan juga Tuhan memberkati. Tuhan berkati dengan umur panjang, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan yang berulang tahun pernikahan, hamba percaya berkat damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan itu meluap dalam kehidupan rumah tangga. Mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan. Setiap rencana, setiap aktivitas, semua jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan dengan menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Usaha mereka diberkati, toko mereka diberkati, kantor mereka diberkati, bahkan anak-anak mereka diberkati. Semua yang studi, yang sekolah, Tuhan kasih kepintaran, kecerdasan. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang sedang sakit, ada yang sedang bergumul. Tuhan kiranya mengulurkan tangan, berkasih karunia, menjamah, menyembuhkan setiap penyakit di dalam nama Yesus. Yang butuh jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar. Yang butuh terobosan keuangan, Tuhan bantu, Tuhan kasih berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Yang studi, yang sekolah, Tuhan kasih hikmat, kepintaran, kecerdasan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami percaya berkat Tuhan ada atas kami. Kami juga Tuhan mengangkat tangan berdoa, mendukung, menopang Ibu Gembala yang sedang ada di Bandung Tuhan, Ibu Lydia, Yudit, semua keluarga, khususnya Pak Petrus, Agatha yang ada dalam keadaan duka cita. Kekuatan daripada Tuhan, Tuhan limpahkan. Penghiburan daripada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan buat Ibu Gembala dan semua keluarga yang akan kembali ke Palu, Tuhan kiranya menolong, menimbakan dengan segala selamat. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu. Mari sejenak ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami berhaleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Hai kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.